Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita doa bareng sebelum bubuk. Kita membuka hati untuk menerima roh Tuhan agar istirahat kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita dibangunkan ke esok hari dengan tubuh sehat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan pujian. Kubuka hati. Ku buka hati untuk rahmat Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk rahmat Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati terjemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati terjemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati terjemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Inilah hati kami ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan. Shikara
membuka hati ya Tuhan untuk menerima roh-Mu Bapa. Malam ini ya Tuhan, hamba-Mu merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir dalam saat doa kami malam ini ya Tuhan Yesus. Engkau penuhi kami Bapa. Bapa kami yang baik, ampuni kami, ampuni aku ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Bila sepanjang hari ini ya Tuhan ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kiranya ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, hidup kami ini menjadi dampak yang baik, dan segala kesalahan kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, Engkau ampuni kami ya Tuhan. Malam ini ya Tuhan, hamba mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dari pagi hingga petang Engkau menyertai aku, dan Engkau juga membuat setiap pekerjaanku Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Bapa. Malam ini ya Tuhan Yesus, hamba-Mu sebelum beristirahat, hamba-Mu merendahkan diri di hadapan Engkau. Hamba-Mu ingin mendengarkan isi hati Tuhan melalui renungan malam ya Tuhan. Buka pikiran kami, hati kami, mata rohani kami, agar setiap firman yang aku baca ya Tuhan Yesus bisa menjadi rema, bisa menjadi pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan teman-teman yang mendengarkan ya Tuhan Yesus, biarkanlah kiranya juga mereka mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buka pikiran kami, hati kami, mata rohani kami, tujukan kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami teringat akan kuasa-kuasa yang ingin mencuri firman Tuhan, yang ingin mengambil damai sejahtera yang daripada kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kami ikat, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bahasa yang sederhana, urapi bibir mulut lidah kami, hati kami ya Tuhan, dan beri kami pemahaman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan membaca firman, merenungkan firman. Kita ambil dari Mazmur 54 ayat 1-9. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasahkanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesalahan, dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Lah di sini ya, saya akan sharing ini Mazmur Daud dalam 54 ini. Waktu itu Daud dalam kesesakan karena Saul
yang diurapi Tuhan. Nah, di sini menceritakan bahwa Daud bersembunyi. Nah, di situ juga di sini seperti menceritakan kehidupan saya. Saya di waktu hidup saya itu hancur, banyak musuh, bahkan orang yang baik yang saya sayangi akhirnya menjadi musuh. Di situ orang-orang yang saya sayangi pada saling menjatuhkan aku. Andai kata saya nggak mengenal Tuhan Yesus, mungkin saya sudah mati bunuh diri. Karena saya nggak mengira bahwa hidup saya itu akan seperti itu. Bahwa bahkan sebelumnya, walaupun keluarga saya itu menjauhin saya, kayak anak-anak saya, karena anak-anak saya nggak mau dengan saya gitu. Bahkan waktu saya pulang cuti 2018 itu, anak-anak saya juga nggak menegur saya gitu ya. Tapi saya damai waktu itu, masih bersama suami gitu loh. Saya memberkan suami. Di dalam Alkitab juga diterangkan bahwa wahai istri-istri, tunduklah pada suami. Nah, saya juga berusaha untuk taat gitu, untuk terus merendah sama suami gitu. Tapi setelah itu saya kembali ke Hong Kong, lah mulai di sini saya diproses seperti ini, seperti dalam Mazmur Daud dalam 54 ini. Kalau saya tidak bersandar pada Tuhan, tidak sujud di hadapan Tuhan, mungkin saya sudah mati gitu. Seperti di dalam Alkitab ini, saya selalu minta tolong gitu lah. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Saya itu berpegang sama Tuhan Yesus. Saya hanya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya minta keadilan. Kadang itu saya minta keadilan. Tuhan, saya sudah baik sama orang, saya sudah menolong. Kenapa kok masalah masih diizinkan terjadi di dalam kehidupan saya? Terkadang aku juga berontak gitu sama Tuhan. Saya ini sayang banget sama suami, kok bisa begitunya mengkhianati saya gitu. Secara duniawi hati saya hancur, saudara, hancur benar. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, mungkin kalau saya nggak mengenal Tuhan Yesus sudah mati gitu, udah bunuh diri. Tetapi di dalam ayat ini kan Tuhan Yesus akan menolong. Dalam ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolong. Akhirnya apa? Tuhan itu mengizinkan proses terjadi di dalam hidup saya ini. Tuhan menyediakan pertolongan, yaitu kekuatan. Walaupun saya jatuh, nggak sampai tergeletak, karena apa? Tangan Tuhan itu menopang. Akhirnya saya bisa hidup sampai sekarang gitu ya. Awalnya memang hancur. Awalnya memang saya selama ini kan selalu turun tangan. Jadi apa? Tuhan itu melihat. Saya turun tangan sendiri. Saya pergi ke Indonesia. Saya mencari bukti-bukti yang ada. Nah, itu nggak ada penyertaan Tuhan. Tuhan itu diam. Itu loh. Di saat aku angkat tangan, Tuhan, kuserahkan bebanku ini ke dalam tangan-Mu. Aku nggak kuat. Biarlah kiranya Tuhan yang turun tangan. Akhirnya apa?
Hubungan saya dengan anak dipulihkan, puji Tuhan. Hubungan saya dengan orang tua dipulihkan. Hubungan saya dengan kakak, dengan keluarga saya dipulihkan gitu. Walaupun suami saya ini dibawa gombel gitu, mungkin ya ini saya percayalah ini bukan suatu kecelakaan, tetapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan juga tidak pernah berjanji langit itu selalu biru, tetapi ada kehidupan, liku-liku kehidupan yang harus kita lalui melalui proses masalah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar gitu. Untuk itu saya sadar, dan dengan sesadar-sadarnya, kalau saya masih masih membalas sakit hati saya dengan suami, dengan orang-orang yang sudah mengkhianati saya, dengan orang-orang yang menipu saya, bahkan mencari sensasi, bahkan memfitnah saya sampai yang enggak seharusnya saya dapatkan, tetapi semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk memproses saya untuk lebih sabar lagi. Nah, di dalam ayat ini kan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepadanya, seteruku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteru. Saya percaya orang yang sudah menjahatin saya saat ini, hidup mereka nggak damai kok. Hidup mereka nggak akan bisa nyaman gitu loh. Saya percaya itu, dan ini janji Tuhan gitu. Di waktu saya kesesakan, saya hanya berserah sama Tuhan. Tuhan, saya sesak, Tuhan ampuni aku. Jika selama ini aku sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi teman yang baik, ternyata kebaikanku ini disia-siakan, dihianati. Hati saya sakit Tuhan, saya serahkan sama Tuhan sampai segitu. Saya sujud di kaki Tuhan, saya minta ampun. Di posisi lain memang saya salah saya terlalu percaya, dan ini seharusnya saya itu nggak ngasih motivasi yang baik sama suami, tetapi karena terlalu sayang ya, untuk teman-teman mungkin yang saat ini dalam pergumulan mencari jodoh, janganlah ambillah pelajaran dari saya. Ya, dalam firman Tuhan sih istri harus tunduk pada suami. Tapi kalau suaminya benar gitu ya, memang selama ini juga saya percaya penuh sama suami ya, walaupun dibilang nomor teleponnya cewek diganti cowok, salah sambung segala macam, saya tetap diam. Tetapi saya hanya berdoa, Tuhan, saya minta bukti, sampai pada akhirnya benar-benar Tuhan itu memberi bukti semuanya kepada saya. Di situ sebenarnya saya itu udah dikasih tahu, siap enggak kalau kamu itu mendapatkan bukti yang sebenarnya gitu. Hancur saudara, hancur, benar-benar hancur. Tetapi disinilah hanya melalui firman Tuhan kekuatan saya, sandaran hidup saya, Tuhan Yesus. Hanya saya memiliki Tuhan Yesus, penolong dan penopang saya. Di dalam ayat 8, dengan rela hati aku mempersembahkan kurban kepadamu. Itu kepada Tuhan. Kurban apa? Dengan kerendahan hati, kurban perasaan yang saya berikan sama Tuhan. Hati saya hancur Tuhan, hancur. Ku persembahkan sama Engkau Tuhan, dan hidupku sekarang milik Engkau Tuhan. Makanya saya saya saat ini wis nggak mikirkan tentang dunia. Ya maaf saja lah, mungkin teman-teman yang
WhatsApp saya, mungkin mau tanya ini itu. Bukan saya sombong, saya nggak mau membuka hati untuk siapapun yang sifatnya pribadi. Ya, ini pemulihan. Karena apa? Saya itu butuh penyembuhan batin. Menyembuhkan batin itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, saudara, gitu loh. Harus melalui proses. Kalau memang saya ini masih turun tangan terus, Tuhan nggak akan turun tangan, gitu loh. Jadi kalau sudah saya angkat tangan, Tuhan yang ganti turun tangan untuk menyelamatkan saya, untuk memberi kekuatan saya, untuk memulihkan batin saya, gitu. Jadi untuk saudara-saudara semua yang memiliki masalah seperti saya, carilah Tuhan. Sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan dan letakkanlah bebanmu sama Tuhan. Pandanglah Tuhan. Tuhan ada, carilah Tuhan dan sujudlah di kaki Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan juga akan selalu menopang kamu. Walaupun kamu jatuh sepuruk apapun, kamu pasti bisa bangkit. Seperti saya saat ini. Saya jujur ya, saya ini lebih damai gitu, lebih damai, lebih bahagia, lebih tenang, karena bagi saya ini semua sudah dipulihkan gitu. Walaupun kerja kayaknya nggak ada hasil gitu ya, tetapi hati saya damai banget gitu, damai banget. Walaupun nggak punya uang, damai, pas-pasan. Memang setiap dalam saat saya berdoa itu, Tuhan cukupkan rezeki yang Tuhan berikan sama saya gitu, dan ajar kami untuk bisa mengelola. Makanya kayak saya sekarang ini berhitungan banget, saudara, sama uang gitu ya. Karena apa? Sudah menjadi pengalaman gitu loh, pelajaran dari yang awal-awal. Jadi jangan sampai diulang lagi gitu kan. Nah, percaya aja bahwa Tuhan itu penolong kita. Nah, seperti dalam ayat 9, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saya nggak menganggap musuh dengan suami, mungkin dengan suami, dengan mantan-mantan teman yang sudah menghancurkan saya, yang sudah mengkhianati saya gitu. Saya selalu berdoa buat kalian, semoga kalian di sana diberi hidayah, diberi pertobatan, tidak menyakiti hati orang lain lagi, dan hidup di jalan yang benar gitu. Nggak apa-apa, saya ikhlas gitu ya, saya ikhlaskan semuanya, saya ikhlaskan gitu ya. Cuma ya, saya berdoa untuk kalian, semoga ini yang terakhir kalian menghancurkan aku, dan ini yang menjadi kebahagiaan kalian gitu ya. Saya akan lihat dari sini gitu. Kalau kalian bahagia, saya pun juga bahagia gitu kan. Tetapi ingat, di dalam pernikahan Kristen itu nikah hanya satu kali, dan janjinya sehidup semati gitu. Walaupun saat ini kalau kita bisa bercerai, jadi di situ ditandakan bahwa kita tidak boleh menikah lagi. Hanya iman yang kecil yang boleh menikah, karena kedegilan orang tersebut. Jadi ya, semoga sampean sadar gitu dengan apa yang kalian lakukan sama aku. Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita. Janganlah gara-gara cinta sesaat menjadi murtad. Janganlah karena kesenangan sesaat kau jual imanmu. Di dalam Alkitab mengatakan, enggak cuman
percaya dengan Tuhan Yesus bisa diselamatkan. Nggak cukup dengan percaya, saya percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Percaya tok, tapi nggak menjalankan, tidak ada. Karena di dalam Alkitab juga ditunjukkan bahwa orang yang tidak memikul salib, tidak berjalan pada firman-Nya, mereka tidak layak untuk menghuni. Bahkan Tuhan Yesus bilang nggak kenal gitu loh. Jangan sampai hidupmu sia-sia, dan di masa-masa seperti ini marilah berlomba-lomba untuk mendekat sama Tuhan. Bila waktunya tiba, supaya Tuhan itu ingat akan engkau dan namamu tercatat di buku, di kitab kehidupan. Hanya itu sharing saya. Terima kasih. Dan besok juga saya akan lanjutkan sharingnya. Mari kita tutup untuk doa tidur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam ini ya Tuhan, yang sudah hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu renungkan, dan hamba-Mu baca ya Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan kami, menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkaulah penopang kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang selalu menopang, Allah yang selalu menampung setiap tetesan air mata kami. Terkadang ya Tuhan Yesus, karena banyak beban kami tidak bisa berkata-kata, kami tidak bisa ngomong ya Tuhan. Hanya tetesan air mata ini yang Tuhan, yang menjadi jawaban, yang menjadi kata-kata ya Tuhan, mewakili hati kami yang sakit Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Dan terima kasih ya Tuhan, dengan berjalannya waktu Engkau memulihkan hidup kami, Engkau memulihkan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami semua Tuhan pulihkan. Terima kasih. Bahkan ekonomi kami juga Tuhan pulihkan, karena kami percaya anak Tuhan tidak akan Tuhan biarkan kelaparan. Tuhan pasti menopang, karena kami percaya Tuhan. Burung di udara tak menyimpan makanan, Tuhan pelihara. Bahkan bunga bakung di taman ya Tuhan, Engkau dandani begitu cantik. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu, anak manusia yang punya akal budi ya Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak akan kekurangan apa-apa. Kami percaya keluarga kami juga tidak akan kekurangan apa-apa, karena Tuhan menopang kami, mencukupin kami, menyiapkan segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik. Malam ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Turunkanlah malaikat surga-Mu Bapa untuk menjagain kami, menjaga keluarga kami, majikan kami. Ya Tuhan, turunkanlah malaikat surga-Mu untuk berkemping di sekeliling kami Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa gelap, kuasa dukun, penghulu udara, dari sakit penyakit, dari virus 19, bahkan ya Tuhan dari apapun yang ingin mengganggu tidur kami ya Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan peluk kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, agar kami tidur dengan nyenyak dan bangun tepat waktu ya Tuhan, untuk kami beraktivitas ya Tuhan. Tubuh yang sehat Tuhan berkati,
Dan kami mohon ya Tuhan, supaya Tuhan juga menjamah setiap letih lesu kami, kecapean kami ini ya Tuhan. Kau angkat, Kau ambil ya Tuhan, agar keesok harinya kami bangun dengan tubuh yang sehat dan stamina yang kuat. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang kurang dari sempurna Tuhan. Kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan yang maha sempurna, yang telah menyempurnakan hidup kami, yang telah memungut kami dari lumpur dosa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara, terima kasih.